Ya teman-teman, sepanjang sesi Q&A silakan bisa pakai dari Slido. Ya kodenya bisa ditampilkan di 5456002. Ya ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman sebelum kita mulai. Yang pertama open minded. Yang kedua adalah hormati teman-teman yang bertanya dan dengarkan baik-baik penjelasannya. Yang ketiga tanyalah apapun seputar apa yang telah kita bahas. Ya. Jangan tanya tentang tiket murah karena kita bukan agen biro perjalanan ya. Jangan tanya juga, oh tempat nongkrong yang estetik di mana? Ya, karena kita bukan food blogger. Ya, ayo kita mulai saja ya. Pertanyaan yang pertama nih. Apa yang membuat Kak Elia itu jatuh cinta pada iman kepada Kristus? Kan banyak tuh, pilihannya kan banyak tuh Kak. Ya. Kenapa kok bisa jatuh cinta iman pada Kristus? Tadi saya udah jelasin depannya. Karena begini teman-teman. Mengapa saya begitu cinta kepada Yesus? Karena yang pertama dia datang bukan sebagai orang besar. Dia datang sebagai orang yang hina. Tetapi dari pribadi yang terbesar. Tapi yang dia lakukan bukan untuk dia. Tapi untuk kamu. Kasih yang terbesar itu adalah pengorbanan. Ingat, kita diciptakan oleh firman bukan? Firman yang menciptakan kita. Tapi ketika ciptaan dari firman itu rusak, maka firman itu sendiri yang datang memulihkan kita. Yohanes 1 ayat 14. Jadi kenapa kita cinta dia? Karena kita sadar bahwa kita gak bisa berbuat apa-apa di luar dia. Gak ada satu pribadi yang bisa kamu temui seperti Yesus. Yang sempurna dalam perbuatan, sempurna dalam etika, sempurna dalam moral, dan bahkan dia harus mati di dalam ketidakberdosaannya demi kamu. Wow. Kalau orang mati karena kesalahannya, itu wajar nggak? Banyak. Tapi Yesus mati bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan saya dan kesalahan kamu. Justru itu adalah pilihan salah satu-satunya ya, bukan salah satunya bukan ya? satu-satunya. Kan di luar aku, engkau nggak bisa berbuat apapun. Tapi di dalam aku, kamu pasti berbuah lebat. Gitu. Yang percaya katakan amin. Yes. Pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Gimana cara terbaik untuk kita menanggapi ujaran kebencian kepada Kristen dan tetap menjadi sosok yang memperjuangkan kebenaran iman kita? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada dia yang menganiaya kamu. Sulit Kak, sulit. Ya emang sulit. Tapi kan kamu jadi Kristen harus menderita. Penderitaan itu yang melawan semua keinginan dagingmu. Ketika orang ngetampar saya pengen nampar balik. Tapi kamu harus menahan itu dengan menderita. Demi kehendak Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kamu menanggapi orang-orang yang mengujar kebencian kepada kekristenan. Memang setan-setan itu akan panas dengan kebenaran. Yang dilempari batu itu hanya pohon mangga yang berbuah lebat. Kalau nggak ada buahnya nggak akan dilempar. Pernah nggak kalian melempar pohon mangga yang nggak ada buahnya? Ayo ngaku. Kalau ada buahnya kuning, tuh suka lempar-lempar tuh Kak. Baru dilempar kan? Nah itu yang ketawa-ketawa tuh suka lempar-lempar. Pernah nyuri mangga nggak? Pernah. Kalau saya pernah. Ini loh yang jujur gini. Gitu. Pernah. Ya. Nah. Gitu. Jadi bagaimana menanggapi orang-orang yang benci kepada kekristenan? Doakan mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat seperti itu. Karena mereka belum mengenal kebenaran. Loh, tapi mereka kan sakitnya sampai di sini loh Kak. Ya itu kedagingan. Makanya saya katakan, kalau kamu mau mengenakan Kristus, kamu harus menanggalkan tubuhmu yang berdosa. Kalau kamu mau percaya kepada Yesus, tadi saya udah katakan, kalau kamu mau percaya dia, kamu gak boleh lagi hidupmu adalah kamu. Tapi hidupmu adalah Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi musuhnya, bahkan yang menombak dia, apa Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh haleluya. Jadi kalau orang-orang benci kamu karena Yesus, doakan dia, ampuni dia. Jangan cuma itu, injili dia. Agar dia mengerti kebenaran itu. Untuk itulah kamu dilahirkan, untuk itulah kamu dipanggil. Kamu pikir kamu dipanggil mau leha-leha? Tidak. Jadi terang, jadi garam itu mengasinkan yang hambar, terang itu menerangi yang gelap. Yang di luar Yesus itu hambar enggak? Yang di luar Yesus itu gelap enggak? Maka kamu yang sudah di dalam, kamu harus menjadi pelita dan kamu harus jadi garam untuk menerangi mereka. Jangan dibenci, jangan dilawan, enggak boleh. Begitu.
Tapi kan enggak masuk akal tuh. Kita mau sakit hati nih, ya kan? Ya, Terus kita mau mendoakan. Kan tetap yang pertama kali keluar kan pasti bencinya dulu tuh. betul. Gimana caranya itu? Ya Kak? itu nggak masuk akal bagi dosa. Bagi dosa kalau kamu dibunuh, bunuhlah. Nggak imbang. Itu nggak masuk akal bagi dunia. Tapi akal dunia, bukan akalnya Allah. Makanya ayat Alkitab berkata, jangan ikuti filsafat dunia yang kosong, tapi ikutilah pikiran Kristus. Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus yang Yohanes 8 ayat 22, 23, 24, Tuhan Yesus berkata apa? Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah musuhmu, jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Kamu kasih semua orang, itu bukan pikiran dunia, itu pikiran sorgawi. Dan kalau kamu mau mengambil bagian dalam karya sorgawi itu, kamu harus mengikuti pikiran yang dari sana. Tapi kalau kamu mau tetap tinggal di dunia ini, binasa dalam dosa, menderita ya apa meneh. Ya. Terserah gitu. Pilihan ya, itu pilihan. Pilihan ya. Makanya siapa yang mau bertobat, dialah orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Yang mau mengampuni teman-temannya, musuhnya, angkat tangan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Lanjut kita nih Kak. Ya. Hai Kak. Hai juga. Saya Kristen, tetapi saya kadang percaya dengan Yesus, kadang tidak. Nemen nih kira. Bagaimana agar saya mempertahankan iman saya untuk percaya Yesus? Wis ajur kon. Kayak saklar ya. On off. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kalian percaya dan tidak, kalau kalian hanya percaya Yesus dari apa yang Dia berikan, kamu bukan orang percaya. Kalau kepercayaanmu itu digantungkan pada apa yang kamu dapatkan, you are not Christian. Makanya saya tadi udah bilang, kepercayaanmu kepada Kristus itu karena salibnya, Injilnya. Karena Dia datang ke sini membawa kerajaannya. Lukas 16 ayat 16. Tapi kalau kamu begitu mencintai, kamu percaya sama Yesus karena kamu membangga akan salibnya itu, apapun yang terjadi, mau kamu miskin, mau kamu kaya, mau kamu lemah, berduka, bersuka dan lain sebagainya, kamu gak akan kehilangan iman. Kenapa Yudas kehilangan imannya? Karena dia menggantungkan imannya kepada apa yang mau dia dapatkan dari Yesus. Akhirnya dia mengharapkan uang. Makanya dia binasa. Ananias dan Safira binasa karena menggantungkan. Berilah kepada Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kamu beriman dengan melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, kamu gak bakal butuh apapun selain itu. Makanya saya selalu khotbahkan, kamu beriman itu jangan karena apa yang kamu peroleh. Tapi kamu beriman karena kamu membayangkan salib Yesus. Kamu bayangkan ketika Dia menatap ke langit, Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia memandangi wajah Bapaknya sedangkan Dia tertikam di sana demi kamu. Kamu membayangkan itu saja. Kamu harusnya sadar kamu siapa. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Jadi iman kamu harus digantungkan pada pengorbanan Kristus. Amin. Iman kamu harus digantungkan kepada apa yang Dia lakukan buat kamu. Yang lain-lain uang, apa, harta, sukses, apa segala macam, itu hal yang gak penting. Gak penting tapi perlu Kak. Gak penting tapi perlu. Betul, itu gak penting tapi perlu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak bendahara yang tidak Tidak jujur. Karena kalau uang itu tidak lagi berguna, ketika nanti dia tidak dapat dipergunakan lagi, setidaknya kamu sudah berbuat baik. Artinya apa? Kamu boleh jadi kaya, kamu boleh berambisi, bercita-cita jadi apapun yang kamu mau, tapi gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena ketika Dia datang sebagai Raja, semua yang kamu pegang itu gak berguna, itu gak dapat menolongmu. Tapi kalau kamu sudah lakukan semuanya demi Tuhan, kamu hartamu, kekayaanmu, dan apapun talenta yang ada pada kamu, kamu gunakan melayani Tuhan. Dan ketika Dia datang sebagai Raja, itu tidak berguna lagi. Tapi setidaknya karena kamu sudah pernah gunakan itu bagi kemuliaan Tuhan, itu dapat menolongmu.
Jadi jangan gantungkan imanmu sama apa yang kamu peroleh. Tapi gantungkan imanmu pada pengorbanannya yang oleh karenanya kamu diperdamaikan dengan Allah. Kalau kamu mau jadi milik iblis silahkan. Imanmu on off. Tapi kalau mau jadi milik Tuhan, apapun keadaanmu, kamu harus tetap percaya. Begitu. Bolehkah dikatakan bahwa iman yang on off itu berarti tidak beriman? Tuhan Yesus di kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Dia berkata, kamu abu-abu, kamu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak apa? Tidak panas. Orang yang seperti itu diperlakukan apa? Dimuntahkan. Dimuntahkan. Iman kok on off. No. Saklar on off, iman jangan. Orang yang imannya on off akan dimuntahkan oleh Yesus. Tuh. Ya. Begitu. Jadi kalau iman on off tuh itu buktinya memang kamu gak beriman. Tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang siapa yang tinggal di dalam aku ia akan Berbuah. Kalau kadang ada buahnya kadang gak ada buahnya. Berarti kamu tidak teguh di atas batu karang yang teguh. Begitu. Berarti palsu ya, bajakan ya? Iya. Enggak original. Oh, enggak original. Senggol kanan kirinya, iman tuh harus original. Nah, Ya. kita lanjut nih Kak. Lanjutnya di mana tadi nih? Oh ini. Kak, saya kepingin memberitakan Injil. Bagaimana cara untuk memulainya? Ini yang paling saya suka. Siapa yang nanya ini? Ayo. Orangnya yang mana ya? Coba. Coba berdiri dong. Nah itu coba berdiri. Mana? Oke, gak apa-apa. Saya mau memberitakan Injil, bagaimana caranya? Yang pertama kuncinya rendah hati. Cari tahu motivasimu kenapa kamu mau menginjil. Mau cari ini kah? Atau karena memang murni panggilan. Kalau kamu murni panggilan, kamu gak akan kompromi. Kamu tidak akan takut dibunuh oleh manusia. Kamu tidak akan takut kehilangan temanmu. Kamu tidak akan takut kehilangan keluargamu. Kamu tidak akan takut kehilangan apapun. Orang yang mengaku sebagai penginjil tapi masih takut kehilangan nyawanya, kamu bukan penginjil. Bagaimana saya mau menginjil? Bagaimana caranya? Rendah hati dulu. Tanpa kerendahan hati kamu tidak bisa mengerti kehendak Dia yang merendahkan hatinya, yaitu Kristus sebagai sabda Sang Bapa. Rendah hati. Bagaimana caranya rendah hati? Akui dosamu dulu. Lihat kamu di depan cermin bahwa kamu orang yang gak berguna. Kamu orang yang hina. Kamu orang yang tak berguna, tak berarti, penuh dosa dan pendosa. Kalau kamu sudah mengerti itu, kamu akan datang kepada Kristus karena kamu hanya berharap kasih karunia-Nya saja. Ketika kamu dipenuhi dengan kasih karunia-Nya, maka kamu paham betapa besarnya kasih cintanya Tuhan sama kamu, maka itu akan otomatis membuat kamu menginjili orang lain. Wow. Iya, beda loh. Orang yang menginjili karena motivasi yang lain-lain dengan orang yang menginjili dengan motivasi yang murni. Sebagaimana orang kalau di film-film itu cinta sekali sama pacarnya. Cinta, hujan-hujan dibawain GoFood gitu ya. Ya dong, ada gak di sini yang begitu? Banyak. Banyak ya. Saya jawab aja langsung banyak. Ya, apapun badai menerjangku kan lewati. Tapi gerimis gak berangkat loh. Ya berarti itu cintanya gak betul. Ya, dia pacarnya saking cintanya dia sama pacarnya ini, pacarnya minta apa dibeliin. Pacarnya mau apa dibeliin. Kekasihnya mau apa dibeliin. Dia gak akan melakukan itu kalau dia tidak cinta. Penginjilan pun tidak akan dilakukan kalau dia tidak cinta Tuhan. Jadi memang otomatis ya? Otomatis. Kalau cinta Tuhan pasti dia menginjili. Pasti menginjili. Gak ada orang menginjili kalau dia bukan cinta Tuhan. Beda orang-orang pura-pura menginjili dengan orang-orang yang sungguh menginjili. Kemanapun dia akan pergi. Karena itu calling. Jadi rendahkan hatimu dan cintai Tuhan. Penginjilan itu buah dari cintamu itu. Buah dari kerendahan hatimu tadi. Begitu. Siap menginjili? Siap cinta Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Lagi. Sekali lagi amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Ini banyak ya. Berapa tahun ke depan? 10 tahun? 20 tahun? Harus jadi penginjil. Nah, amin. Penginjil itu kan enggak harus di gereja tuh ya? Enggak.
Enggak harus ya. Bisa di mana-mana. Agar saya melihat nanti wajah-wajah ini semua itu ikut di hari kebangkitan. Kita bersuka cita. Amin. Itu pengharapan kita loh. Orang yang percaya sama kematian, enggak percaya Yesus, enggak ada gunanya. Lanjutkan. Oke, kita lanjut. Apakah tanggapan kakak tentang orang agama lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Alkitab Cari tadi siapa? mana? Oh, cari Alkitab ya? Kaget tau, cari siapa gitu. Agak, Bentar ini ya. pertanyaan Saya warisan. akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu pertanyaan warisan. Jangan saya yang buka, nanti katanya ditambah-tambah. Ayo, tadi siapa yang buka? Ada yang mau buka di sana? Ayo. Oh. Anak Yud. Ada, buka aja. Biar saksi ya. Ini Ya, bukan ayo. ditambah-tambah ya. Bukan direvisi ya. Yohanes 13 ayat 13. Untung hafal tempat aku deh. Yohanes 13. Ayat 13. Yohanes 13. Sebentar. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oke. Oleh sebab itu ya Bapa. Ya Bapa. Yes. Oke. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia Ini ada. Yohanes 8 ayat 22. Yohanes Ayat 22 8. 23. Udah 2 ayat ya. Satu ayat lagi. Yohanes 8 ayat 22. 8:22. Yohanes 8 ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Oke. Ayat Lanjut. 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oke. Yang pertama, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Yang kedua, di Yohanes 17 Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Logikamu, apa yang ada sebelum dunia ini ada? Mungkin tidak ada kucing, sudah ada? Atau sudah ada eceng gondok? Sebelum dunia ada? Apakah sudah ada GSJS? Sebelum dunia ada? Tidak ada. Kosong. Yang ada sebelum dunia ada hanyalah yang ilahi. Dan Tuhan Yesus mengatakan akulah yang ilahi itu. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Dalam Yohanes 8 dia menegaskan lagi, aku bukan dari bawah, aku dari Atas. atas. Jadi Yesus Tuhan bukan? Tuhan enggak Yesus itu? Bukan. Ya apa bukan? Ya. Semangat dong, ya atau bukan? Ada ayatnya enggak? Jadi kalau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, ya bukan Tuhanmu. Ya bukan Tapi Tuhan kami, betul enggak? Betul. Iya, gitu ya. Jadi Yesus adalah Tuhan. karena dia dari dan dia sudah ada sebelum dunia itu Dah. Ya udah, itu. Ucapan Yesus sendiri loh, itu bukan perkataan saya loh. Ya saya yang buka lo ya. Ya. Oke, kita lanjut Kak. Kak, bagaimana cara mengerti tentang Tritunggal dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang bertanya? Ini yang tanya siapa? Ini tanyain sendiri. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Yeah. Semua pertanyaan bagus. Bagaimana kita menerangkan Allah Tritunggal? Begini. Coba buka Kejadian 1. Ayat 1, 2, 3. Tritunggal sudah ada di Perjanjian Lama. Oke? Ini menjawab ini nggak bisa gampang, jadi kalau waktunya ya nggak cukup, ya terserah kalian ya. Ya, ini waktunya sisa 10 hari Kak. Oke. Kejadian 1 ayat 1.
Dengarkan baik-baik. Ya, kalau saya di TikTok lebih galak. Galak aja Kak, di sini enggak apa-apa. Oke. Kejadian 1 ayat 1. 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kata Ibrani di sana adalah Elohim. Jadi ada Allah. Sekarang Allah itu siapa? Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Harusnya ada 2 orang di sini, ya kan? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat yang ke-6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Namun Allah bagi saja. kita hanya ada satu, Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tadi di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bumi. Allah di sini menurut 1 Korintus adalah Sang Bapa. Baca Kejadian 1 ayat 2 lagi. Ya memang begini. Belajar Alkitab tuh begini. Kejadian 1 Ayat ayat 2. yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah. Ya, ayat 1 itu Allah itu disebut Bapa, yang adalah Sang Bapa. Yang kemudian yang kedua ada rohnya Allah, berarti rohnya Bapa. Roh Bapa ini siapa? Roh Kudus yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Coba kita buka ayatnya ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa. Jadi Allah di sana adalah Sang Bapa. Ayat kedua, selain Sang Bapa dia memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke. Berarti tadi bumi itu belum berbentuk tapi roh Allah ada di sana lalu memberi hidup. Makanya di Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafasnya membuat aku hidup. Oke, tadi ada Allah yaitu Sang Bapa, ayat kedua ada rohnya Allah yaitu Roh Kudus, yang ketiga Kejadian 1 ayat 3. Ini balik ke sini. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berarti yang berfirman itu adalah Allah di situ tadi siapa? Sang Bapa menjadikan terang dengan berfirman. Berfirman itu kata berarti kata bendanya apa? Firman. Berarti ada Allah yang adalah Sang Bapa. Ayat 2 ada rohnya Allah yang adalah rohnya Bapa. Yang ketiga ada firman Allah. Firman itu adalah pikiran, logikanya Bapa. Nah firman Allah ini siapa? Yohanes 1 ayat 14. Nah ini, siapa ini firman ini? Saya tahu kalian udah pasti tahu. Yohanes 1 ayat 14. 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi lalu? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti firman itu adalah Yes. Karena yang menjadi manusia adalah Yesus. Berarti Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kita yang satu itu. Oh, Allah kita yang satu itu adalah Bapa yang di dalam dia memiliki firman dan memiliki roh. Bapa menciptakan semuanya dengan firman-Nya dan dia menghidupinya oleh roh. Firman itulah Yesus Kristus dan roh itulah Roh Kudus. Tubuh saya ini manusia enggak? Manusia. Firman, pikiran saya ini manusia enggak? Mungkin ke pikiran saya pikiran kucing? Roh saya roh manusia enggak? Manusia. Ada berapa manusia yang di hadapan Anda? 1. Oh masa nanti 3? Berapa? Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah,
maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, itulah Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Amin. Itulah Tritunggal. Tepuk tangan yang meriah dong bagi Yesus. Haleluya. Paham ya? Paham? 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 Jadi kalau ada yang tanya begitu lagi, cincai lah. Jawabnya, oke? Karena belum paham ya. Meskipun kalau kita pahami dalam ilmu teologi lebih dalam, itu akan ribet sekali. Kita akan ngomong perikoresis, hipostasis lain, tapi itu tidak perlu, itu nanti. Ya, ini prinsipnya dulu. Gitu. Ya, lanjut. Next. Kak, ini ada pepatah mengatakan demikian. Banyak jalan menuju Roma. Semua agama kan mengajarkan jalan menuju surga. Bagaimana? Surga yang mana dulu? Surga tingkat 7 katanya, Kak. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju surga. Itu perkataan dunia. Itulah cara dunia menipu kalian. Coba buka Yohanes 14 ayat 6. Memang dunia itu sangat menipu, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Akulah Jalan dan kebenaran. Dan bukan jalan kebenaran, jalan dan kebenaran. Lanjut. Dan hidup. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa sang sorga itu kalau tidak melalui aku. Bukan tidak melalui aku dan dia dan dia dan dia. Tapi hanya melalui aku. Logikanya sederhana. Mungkin gak kamu bisa sampai ke sorga kalau bukan dari dia yang telah turun dari sorga. Saya mau ke Surabaya. Ya. Lalu saya ngajak orang Palembang. Saya pengen ke Surabaya, antarin saya dong. Nanti saya dibawa ke Sidoarjo. Tapi kalau kamu mau ke sorga, kamu harus percaya kepada dia yang telah turun dari sorga. Nah sekarang pertanyaannya, agama-agama lain, apakah mereka turun dari sorga? Apakah nabinya datang dari sorga? Enggak. Apakah patung-patungnya datang dari sorga? Mati enggak patungnya itu? Patungnya mati. Mati enggak nabinya? Mati. Mati enggak berhala mereka? Mati. Kok percaya kepada yang mati untuk memperoleh hidup? Jadi dunia ini memang banyak jalan menuju sorga. Tapi sorga yang benar itu hanya di dalam Yesus. Karena dia yang hidup kembali. Maka hanya dia yang hidup yang bisa membawa kamu ke dalam hidup. Kalau tujuan kamu bidadari, jangan percaya Yesus. Kalau kamu mau memperoleh hidup di dalam kekudusan, di dalam perdamaian, di dalam kesatuan dengan Allah. Karena kerinduan semua jiwa, tak peduli apa agamanya. Kerinduan semua roh, tak peduli apa kepercayaannya, adalah bersatu dengan Allah. Nah untuk bisa bersatu dengan Allah hanya melalui Yesus yang datang dari Allah. Jadi gak ada jalan di luar Yesus. Banyak jalan menuju Roma, betul. Bisa kita dari Belgia, dari mana, memang banyak. Tapi satu-satunya jalan untuk bisa ke sorga, hanya dia yang datang dari sorga. Dunia ingin menjangkau sorga, enggak bisa. Yes. Amin. Jadi hanya satu-satunya ya? Ya satu-satunya, the only one. Ya. Ini bukan tentang karena kita sok eksklusif ya. Betul. Kalau ada orang bertanya begini, di tempat kami juga ada orang, kami juga bisa ke sorga. Tanya sama dia, siapa yang bisa bawa kamu ke sorga? Oh, patung. Oh, nabi ini. Kamu tahu dari mana dia dari sorga? Mati nggak dia? Mati. Membusuk. Alih-alih ke sorga, kamu dibawa ke kuburan. Mati di dalam. Serem. Ya betul. Kamu percaya hidup dari yang mati untuk apa? Makanya tadi saya bilang di sini, kamu harus percaya sama Yesus sungguh-sungguh. Ini bukan karena kesombongan kita loh. Bukan. Orang Farisi itu merasa Yesus tuh sombong. Benar enggak? Benar. Ketika dia mengatakan, akulah jalan. Sebelum Abraham ada, aku ada, kata Yesus. Mungkin orang Farisi ngomong, ini halu nih, sombong banget nih. Gimana nih, ya kan? Iya, halu. Tapi memang itu kenyataannya. Dia membuktikan bahwa dia memang demikian. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yes. Dia membuktikan bahwa dia adalah bangkit dan hidup dengan mati. Agar dia bisa bangkit. Artinya dia tidak berbohong. Tidak berbohong. Percayalah sama yang udah jelas.
Jangan percaya sama yang belum jelas. Tandanya Yesus itu tidak sombong, tapi itu adalah kejujuran dari Yesus untuk Anda semua. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya. Jujur ya, dia yang pencipta segalanya kan ya. Ya. Makanya dia harus berkata demikian Yesus ya. Jadi apa adanya. Karena adanya dia memang begitu. Wow, keren ini. Kita lanjut. Ya. Kenapa tiap hari Minggu kita harus ke gereja? Jika kita tidak ke gereja, apakah dosa? Penulis surat Ibrani mengatakan, janganlah kamu membiasakan menghindari pertemuan jemaat seperti yang dibiasakan beberapa orang. Kenapa kamu perlu ke gereja? Di dalam gereja kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam gereja kamu bisa bersekutu dengan jemaat Tuhan. Dan yang paling penting, di dalam gereja kamu bisa menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus, kamu bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi jangan biasakan, apa alasanmu gak ke gereja? Kalau kamu memang sakit harus dirawat atau ada masalah, enggak apa-apa. Diajak pacaran enggak? Wah, kamu masa mau pacaran sama manusia tapi tidak mau pacaran dengan Allah? Allah, Yesus itu mempelai laki-laki. Kita gereja ini mempelai perempuan. Masa kamu tidak mau menemui dia? Oh, Tuhan kan ada di mana-mana. 1-2 orang berkumpul, di situ aku bersama mereka. Ini enggak 1-2 orang, banyak ini. Jadi kalau kamu bersekutu memuliakan nama Tuhan, di sana kamu bisa saling membangun, saling mengasihi. Dan saling bertukar pikiran. Kalau kamu hanya berdampak buat dirimu sendiri, gak usah hidup. Gak ada gunanya kamu hanya kepentingan diri. Enggak apa-apa, di kamarku aku bisa menyembah Tuhan. Enggak, kamu dipanggil untuk berdampak, kamu jadi terang. Kalau kamu hanya di kamar, siapa yang kamu terangi? Tempat tidurmu. Amin. Jadi datanglah ke gereja, jangan malas-malasan. Orang yang malas-malasan, kata penulis Amsal, harus belajar pada semut aja bekerja buat dirinya, maka kamu harus bekerja bukan buat kamu lagi, tapi buat Allah. Karena hidupmu sekarang sudah adalah Kristus, begitu. Ya, jadi jangan biasakan. Terakhir Kak, bagaimana kalau misalkan ini pacar ini ngajak, enggak usah ke gereja kan masih ada hari Minggu. Tinggalkan pacarmu. Terakhir ini pertanyaan, tinggalkan pacarmu. Ya, itu enggak berguna. Segala sesuatu yang membawamu jauh dari Allah, tinggalkan. Amin. Betul enggak? Jadi kalau pacarmu, aduh sayang gak usah ke gereja. Kita, aduh aku pengen makan siang di ini. Enyahlah engkau. Hai iblis gitu. Wah, Petrus saja ketika ngomong sama Tuhan Yesus, dia ngomong begini, sekiranya hal itu tidak terjadi padamu, apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis. Jadi kalau ada orang, pacarmu atau siapapun yang menghalangi kamu ke gereja, enyahlah engkau. Karena kamu mengikat diri dengan pacarmu, tapi kamu melepaskan ikatanmu dengan persekutuan jemaat Tuhan. Jadi ke gerejalah kalau memang tidak ada halangan. Senggol kanan kirinya, pacarmu kalau nggak ngajak ke gereja tinggalkan dia. Yesus selalu di depan nomor 1 ya, Yesus selalu di depan, yang lain lewat. Betul gak ya? Ya. Oke. Karena kita hanya akan bertumbuh dalam komunitas. Dan itu gereja. Gereja itu adalah ibu. Gereja itu ibu. Mempelai perempuan, wanita yang sedang mengandung, ungkapan di Wahyu 12 itu adalah gereja. Yang ada 12 bintang di kepalanya, itu makna simbol dari gereja yang didirikan 12 rasul. Jadi gereja itu adalah ibu yang membantu kamu untuk semakin berbuah di dalam Tuhan. Jadi jangan pergi dari gereja, ya. Jangan tidak ke gereja, Oke. Baik teman-teman, itu adalah pertanyaan kita terakhir untuk kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Elia atas kesempatannya Q&A kali ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang datang. Dan sebelum kita berpisah, ada sesuatu untuk teman-teman. Buah mangga, buah ceri. Kalau dimakan segar sekali. Saya Bani pamit undur diri, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.